Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Kita bahas seputar dunia trading, tapi kita selalu bahas teknik. Nah, udah lama sekali kita tidak membahaskan dari materi-materi yang bermutu, materi-materi yang layak untuk kita pakai ya, pakai untuk kita trading ataupun kita gunakan sehari-hari. Di video kali ini kita akan bahaskan dari candlestick ya, dari candlestick kemudian kita masuk ke trend. Oke, dari candlestick ini kita akan bahaskan BSG. Right? Kita masuk dari videonya. Let's go. Alright, kita sudah masuk ke bagian videonya. Di sini di market Euro Composite Index trend sedang keadaan turun. Tapi kita membahas ini, kita membahas cara baca candlestick. Sebelumnya saya mau kasih tahu, candlestick adalah yang bergaris-garis itu, yang ada batangnya itulah ya, yang ada batangnya, yang ada lidinya. Ini satuan ini namanya candlestick. Oke, satuan ini namanya candlestick. Dia candlestick itu terdiri dari dua. Ya, ada candlestick hijau, ada candlestick merah. Candlestick hijau itu namanya candlestick buyer ataupun candlestick bullish. Candlestick merah ataupun candlestick seller itu namanya candlestick bearish, right? Jadi candlestick ini misalkan ada candlestick seperti ini contohnya random aja ya warnanya, karena sengaja saya pakai warna kuning. Ini dia ada sumbu, kadang-kadang dia di atas juga ada sumbu. Oke, ini akan kita jelaskan juga nanti. Ini sumbu ini termasuk dalam bagian candle juga ya, dia sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Oke, jadi dari mana candlestick ini terjadi? Oke, sebenarnya trading itu berbentuk, pada dasarnya itu berbentuk seperti ini, grafik zona ya, itu grafik. Kemudian dia dijadikan candlestick supaya mudah kita menganalisanya, supaya mudah kita membacanya. Kalau grafik kayak gini, siapa yang bisa baca grafik kayak gini? Kita nggak tahu di mana ada pelemahan, di mana ada penolakan. Memang kadang-kadang nampak pelemahan dan penolakannya nampak. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini misalkan, nah kayak gini ya. Di sini ya kita katakan ya, ini dia si tekanan untuk naik ataupun buyer, dia naik kan, sesuatu yang dia itu positif, dia kan biasanya grafiknya naik tuh, ya kan. Misalkan penjualan kita itu naik, berarti grafik ataupun traffic bagus. Di saat penurunan dia terjadi penolakan harga. Nah ini dia namanya udah dinaik, kemudian dia diturunkan ataupun dibatalkan yang naik tadi, kayak gitu ya. Oke, mungkin itu cukup mengerti. Kita akan bahaskan satu persatu. Perhatikan, ini saya sudah menggambarkan di jam 14, di jam 3.30 dan jam 3.34. Berarti dia range-nya itu di 1 menit. Dari jam 3:33 sampai jam 3:34. Oke. Jadi di sini ada terjadi grafik yang dia naik kemudian dia turun. Ini kita bahas cuman dari sini ke sini. Oke ya. Jadi di saat candlestick itu selesai, dia candlestick itu tergantung. Misalkan time frame 1 menit, berarti candlesticknya itu geraknya cuma 1 menit, kemudian dia pindah, ya kan. Misalkan 15 menit, berarti umur candlestick itu dia 15 menit, kemudian dia pindah, kayak gitu. Misalkan 1 jam, berarti sama juga, 1 jam dia pindah. Cara kerjanya sama aja. Oke, ini di saat dia candlestick 1 menit, kemudian dia dipindah ke candlestick sebelahnya. Itu kan ada perpindahan pertama tuh. Perpindahan pertama di sini berarti di bagian sini perpindahan pertamanya. Nah, bagian sini. Kenapa Bang di bagian sini? Karena di bawahnya ada, ini kita lihat nih, di jam 3:33 masuk ke jam 3:33. Oke. Ini dia sebagai awalnya, ini dia sebagai akhirnya karena di jam 3:34. Oke, ini ya di bagian akhirnya ya, ataupun kita buatkan di sini aja. Di sini aja kita buatnya. Oke. Jadi candlestick ini sebenarnya dari pertama, dari masuk dia jam 3:33, dia itu kenaikan pertamanya. Di sini dia kenaikan, kemudian dia di sini dia penurunan sampai ke sini melewati yang ini tadi. Melewati yang ini tadi, oke. Saya ulang. Ini dia sebagai titik akhirnya ya, sebagai titik akhirnya. Pertama dia dari sini naik, ini dia yang tertingginya, oke. Kemudian dia turun melewati yang ini. Biasanya candlestick baru pindah, kemudian dia naik, dia akan berwarna hijau.
ya, dia akan berwarna hijau, kemudian dia turun kembali menciptakan sumbu, ya kan, menciptakan sumbu, candlestick hijaunya mulai terkikis tuh. Kemudian dia melewati dari yang perpindahan tadi pertama, dia berwarnanya putih ataupun nggak ada warna sama sekali. Di saat dia turun melewati dari si ini, maka dia akan berwarna merah. Di sini dia berwarna merah sampai ke sini. Candlestick ini berarti nanti di jam 3:34 dia itu berwarna merah. Bentuk candlesticknya itu bentuk seperti ini. Ini dia sebagai badannya, ya, badannya dia berwarna merah, ya. Kenapa dia berwarna merah? Seperti yang tadi saya sebutkan, dia ini berwarna merah gara-gara dia dari atas ke bawah. Startnya di atas, finishnya di bawah. Oke. Ini dia sisa perjuangan. Sisa perjuangan ini namanya sumbu ataupun penolakan harga yang tadi kita bahas. Dia penolakan harga. Sumbu ini dia berwarna merah juga, ya kan? Kenapa dia sumbu? Pertama kayak gini, Pak. Pertama dia naik sampai ke sini, warna merah, warna hijau nih, karena ini bentar ya. Ini dia warna hijau nih. Dari sini ke sini warna hijau, ya kan, tekanan buy. Kemudian dia mulai terkikis tekanan buy-nya. Kayak gini kan jadinya kan. Kemudian dia di sini berubah warna menjadi warna merah. Nah, dia berubah warna menjadi warna merah di sini. Berubah warna jadi warna merah. Kayak gitu. Jadi dia berbentuk candlestick ini, dia berbentuk seperti ini. Dia berwarna merah sampai ke sini. Ini dia sumbunya sampai ke sini. Ini dia ada sumbu sedikit di bawah segini. Segini ya sumbunya ya. Nah, jadi candlestick di jam 3:34 berbentuk seperti ini. Cuman dia itu kan ini kan agak dilebarin kan. Nanti dia akan lebih kurus. Kita lihat ya. Kita bahas satu batang aja 5 menit loh. Coba tolong lah, subscribe lah. Capek saya bahasnya. Jam 3:34. Jam 3:34. Di mana Anda? Ini dia. Oh, jam 3:33. Sorry, jam 3:33 ini dia bentuk candlesticknya. Sama kan seperti yang kita bahas tadi. Dia sumbunya panjang di atas, sedikit dia ada sumbu di bawah. Warnanya warna merah. Kayak gitu cara terjadi candlestick. Oke. Jadi candlestick itu udah banyak dia. Ada dia katakan 15, 20 itu dia namanya tren. Tren itu perkumpulan candlestick. Kalau candlestick itu artinya grafik yang ini bisa dibilang kayak gini ya. Nah, cerita perjalanan grafik yang disimpulkan menjadi satu candle. Jadi perjalanan grafik itu disimpulkan, dia diringkaskan jadi satu candle kayak gitu. Oke. Kita mungkin akan bahaskan di sini sedikit. Nah, kita bahaskan sini. Ini udah saya siapkan ya. Contoh kita sebut candlestick tadi. Ini candlestick tadi ya yang kita mau bahas ya. Candlestick tadi kayak gini. Ini awal permulaannya dia di sini. Ini belum ada. Kan di sini dia hijau, naik dia berwarna hijau. Ini saya berwarna merah, tapi saya anggap aja berwarna hijau ya. Warna hijau, kemudian dia turun. Di sana dia turun, dia menciptakan sumbu, Pak. Kayak gini kan batangnya kan. Turun dia menciptakan sumbu nih. Menciptakan sumbu di atas. Kemudian dia turun. Nah, kayak gini. Dia menciptakan sumbu di atas dengan cara dia turun, udah naik, kemudian dia turun. Itu dia namanya sumbu di atas. Sumbu di atas itu artinya sumbu sell. Kenapa sumbu sell? Gara-gara dia tadi berwarna hijau, kemudian dia naik, turun kan? Turun berarti kan ditolak sama pihak sell. Tadi jelas di bagian grafik tadi naik, kemudian dia di reject sama sell. Berarti apapun berbentuk sumbunya, yang sumbunya di atas berwarnanya merah ataupun hijau candlesticknya, itu sumbunya sumbu sell artinya, Pak. Kayak gitu. Misalkan sumbunya di bawah itu sumbu buy, walaupun candlesticknya berwarna hijau kayak gitu. Oke, seperti yang tadi di sini. Coba ya kita masuk ke grafik lagi, sekali lagi kita bahaskan secara detail. Nah, seperti kayak gini. Ini dia masuk pihak buy, kemudian dia ditolak sama pihak sell. Walaupun ini kan sebenarnya jadi sumbu kan, kalau kita kotakkan dia ini jadi sumbu nih. Jadi sumbu di atas itu namanya sumbu sell kayak gitu ya. Oke. Jadi ceritanya candlestick ini dia yang paling atas itu namanya high price ataupun harga tertinggi. Yang tadi kita udah sebutkan di grafik tadi, dia udah naik puncak tertinggi, kemudian dia turun, itu tetap namanya high price.
Ini namanya low price ataupun harga terendah. Ini namanya open price ataupun pembukaan harga. Kalau dilihat di candlestick dia di awal pindah dia Pak. Itu open price ataupun startnya di sini, finishnya di sini. Yang tadi kita bahas juga. Oke, detail ya. Capek saya Pak bahas Pak. Bentar kita istirahat dulu. Begitu juga dengan candlestick berwarna hijau. Begitu juga dengan candlestick berwarna hijau. Cara kerjanya sama aja, cuman candlestick berwarna hijau dia dari bawah ke atas. Kalau merah dari atas ke bawah, kalau udah warna hijau dari bawah ke atas. Itulah candlestick BSG. Cara baca BSG itu baru dibahas G-nya doang, grafiknya doang, belum. Itu baru dibahas BS doang, belum G. Ya, belum G. G nanti kita akan bahaskan di konten lainnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Thank you very much yang udah nonton. See you next time.